kabar semua saudara? Malam ini beberapa daripada gereja mengadakan ibadah doa yang dinamakan ya malam pergumulan atau pergumulan di Getsemani. Ada yang dinamakan Kamis Putih karena besok kita akan memperingati kematian Yesus Kristus. Ya, namun selalu ingat bahwa dia tidak sekedar mati dan selesai semua ceritanya, tapi dia mati kemudian dia bangkit. Di hari yang ketiga, dia menang atas maut. Nah, Taman Getsemani adalah taman pergumulan. Kalau kita mengingat taman ini. Ya, Taman Getsemani juga secara fisik adalah tempat di mana anggur atau minyak zaitun itu ya diproses sedemikian rupa, diperas sedemikian rupa sehingga menghasilkan minyak zaitun yang terbaik atau anggur yang terbaik dan lain sebagainya. Nah, Taman Getsemani adalah taman di mana Yesus bergumul di malam sebelum ya pada besok harinya dia disalibkan. Dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang 40 ya Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika Yesus sampai di Taman Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di Taman Getsemani kita akan belajar Yesus bergumul, berdoa, terhubung dengan Bapa, dan pada akhirnya ya kekuatan yang luar biasa ada dalam hidupnya untuk menghadapi ya proses penyaliban. Di Taman Eden, manusia pertama gagal ya mempertahankan hubungannya dengan Tuhan. Bahkan setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden yang berbicara tentang kediaman, ya kebersamaan, persekutuan dengan Tuhan. Mereka putus hubungan dengan Tuhan hanya karena mereka lebih mendengarkan tipu muslihat iblis. Tapi di Taman Getsemani kita belajar bahwa Yesus terhubung dengan Bapanya. Apa yang kita mau pelajari pada malam hari ini? Taman Getsemani bisa berarti tempat di mana kita bergumul. Taman Getsemani bisa berarti saat-saat di mana Anda sedang menghadapi masalah yang begitu berat. Yesus bergumul, Alkitab katakan bahkan keringatnya itu ya jadi seperti darah. Anda bayangkan ya betapa berat besarnya pergumulan daripada Yesus Kristus dalam dia menghadapi ya penyaliban sebagai karya terbesarnya dia. Karena tujuan dia datang di muka bumi ini adalah menjadi korban untuk menebus setiap dosa seisi dunia ini. Ya, di Taman Getsemani, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi mau mengajarkan kita. Mungkin kita ada pergumulan, mungkin kita ada masalah yang besar. Tapi jangan lupa, dalam menghadapi pergumulan, tetaplah berdoa. Doa akan terus menghubungkan Anda dengan Tuhan senantiasa. Bahkan bukan saja pada waktu Anda ada pergumulan. Tapi yang saya maksud adalah biarlah doa menjadi sebuah gaya hidup. Ya, ada yang mengatakan sebagai nafas kehidupan. Di mana Anda selalu terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Karena dalam pergumulan kita butuh Tuhan. Dalam pergumulan kita butuh tuntunan. Di Taman Eden, manusia lupa bahwa mereka harus jauh lebih mendengarkan apa kata-kata firman Tuhan, apa kata-kata Tuhan. Ya, setan dengan tipu muslihat bisa mengganggu Anda dalam pergumulan dan pergumulan kehidupan. Tapi ketika Anda datang berdoa, fokus kepada Tuhan, saya percaya orang yang terhubung dengan Tuhan senantiasa dituntun jalannya oleh Tuhan. Orang yang terhubung dengan Tuhan senantiasa akan tahu mana yang benar yang harus dia lakukan dan dia putuskan. Orang yang terhubung dengan Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan untuk dapat menanggung segala perkara. Karena dia sumber kekuatan. Orang yang terhubung dengan Tuhan dalam pergumulan dia sebesar dan seberat apapun. Ketika dia terhubung dengan Tuhan, maka dia dijanjikan kemenangan. Dia dijanjikan kemenangan. Apa Taman Getsemani yang sedang engkau hadapi hari-hari ini? Mungkin kau sedang dalam pergumulan di rumah tanggamu.
di pekerjaanmu, di usahamu. Mungkin engkau sedang dalam pergumulan secara pribadi yang saya tidak tahu persis itu apa. Tapi ingatkah Yesus berkata bahwa datanglah kepadaku yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Sekali lagi berbicara tentang terhubung. Anda harus datang kepada Tuhan. Kapan terakhir Anda berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kapan terakhir Anda sungguh-sungguh meminta Tuhan tuntun jalanku, pimpin jalanku? Taman Getsemani mengajarkan kita bahwa Yesus saja bergumul. Berarti Anda dan saya juga sangat bisa diizinkan ada dalam pergumulan. Tapi ingatlah selalu, Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia ada di pergumulan dan Dia mau menolongmu. Masalah kita kadang-kadang tidak mau terhubung dengan Tuhan. Kita nggak mau sungguh-sungguh bangun hidup ini untuk terkoneksi dengan Tuhan. Malam ini Tuhan mau ingatin saya dan saudara semua, dimanapun saudara berada, jangan pernah lupa dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi taman-taman Getsemani, masing-masing kita terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Tuhan, malam ini apapun setiap pergumulan yang sedang kami hadapi, apapun taman Getsemani yang sedang kami hadapi, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah Tuhan yang telah bergumul di taman Getsemani. Mengajarkan kami bahwa pada waktu kami bergumul dengan segala persoalan kehidupan kami, Engkau dapat merasakan pergumulan kami. Engkau dapat merasakan beratnya hal-hal yang kami sedang hadapi. Dan kami percaya ada kekuatan baru, ada tuntunan, ada kemenangan, ada mujizat yang akan kami dapatkan ketika kami terus terhubung dengan Tuhan dalam kami menghadapi pergumulan kehidupan. Engkau gembala kami yang baik, yang menuntun kami, yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus, dimanapun engkau berada, apapun pergumulanmu, yakinlah malam ini bahwa engkau dapat menghadapinya dan engkau akan menang atas setiap pergumulan kehidupanmu. Maka jika engkau merasa sedang menderita, sukacita besar diawali oleh penderitaan. Dalam penderitaan itu ada pergumulan. Jangan pernah lupa untuk terus terhubung dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber mujizat. Dalam nama Yesus, engkau yang sakit disembuhkan Tuhan. Engkau yang lemah, engkau dikuatkan. Engkau yang kekurangan, Tuhan sudah berkati engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Tuhan memberkati semua saudara. Tetap sehat, tetap semangat. Besok jam 9 pagi kita ada ibadah online Jumat Agung. Jangan lupa untuk mengikutinya. Siapkan perjamuan kudus dan kita akan sama-sama mengalami berkat-berkat Tuhan. Shalom.